selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngobrolin soal akuntansi manajemen. Tapi tenang, kita nggak akan bahas ini kayak pelajaran yang bikin ngantuk kok. Justru kita bakal lihat akuntansi manajemen sebagai alat yang super penting. Bayangin aja, ini adalah dashboard mobil yang kita pakai buat nyetir bisnis. Coba deh, bayangin sejenak Anda adalah seorang manajer. Tugas Anda itu kayak nyetir mobil perusahaan di tengah kabut yang tebel banget. Kabut itu ya ketidakpastian ekonomi, perubahan tren, dan lain-lain. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa tetap di jalur yang benar dan sampai ke tujuan dengan selamat? Nah, disinilah peran seorang manajer diuji. Di tengah persimpangan jalan yang serba nggak pasti ini, mereka butuh satu hal yang paling krusial buat bisa terus maju, yaitu informasi. Anggap aja informasi itu kayak mesin penggerak mobilnya. Oke, kita coba bedah lagi ya. Informasi itu beneran deh mesin yang bikin seorang manajer bisa jalan. Tanpa adanya aliran data yang jelas dan terus-menerus, seorang manajer cuma bisa ngandelin tebak-tebakan atau mungkin nunggu saran dari konsultan luar. Nah, akuntansi manajemen inilah yang menyediakan mesin internal itu yang terus-terusan ngasih bensin data biar perusahaan nggak mogok di tengah jalan. Jadi, si mesin informasi ini sebenarnya punya 3 fungsi utama yang penting banget buat manajer dalam menyetir bisnis mereka. Yuk kita lihat satu persatu, apa aja sih 3 fungsi ini? Jadi, ada 3 fungsi inti. Yang pertama, ngebantu manajer buat merencanakan masa depan secara efektif. Yang kedua, mengarahkan jalannya operasi sehari-hari. Dan yang ketiga, tentu aja buat memecahkan masalah yang pasti muncul di perjalanan. Kita mulai dari perencanaan. Contoh paling gampangnya adalah bikin anggaran, atau yang kita kenal dengan istilah budgeting. Lewat budgeting, akuntansi manajemen bantu kita ngeramal biaya-biaya di masa depan dan nentuin target yang jelas. Ini tuh persis kayak kita mau road trip. Kita rencanain dulu rutenya, butuh bensin berapa, dan mau istirahat di mana aja. Fungsi kedua adalah pengarahan. Nah, ini tugas harian nih. Informasi akuntansi di sini perannya kayak kompas atau GPS. Laporan-laporan harian atau mingguan bantu manajer buat mastiin semua sumber daya, entah itu orang, bahan baku, atau uang, dipakai seefisien mungkin. Contohnya, nentuin harga jual produk baru berdasarkan data biaya produksi yang akurat. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah. Kapanpun ada yang aneh, misalnya kok biaya produksi tiba-tiba naik, atau kenapa laba bulan ini turun drastis, nah disinilah data akuntansi jadi alat detektif kita. Data ini bantu manajer buat nyari tahu apa sih akar masalahnya, dan kemudian milih solusi terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin orang bingung. Apa sih bedanya akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan? Biar gampang kita pakai lagi analogi mobil kita. Kita bakal lihat mana yang perannya kayak dashboard dan mana yang cuma kayak kaca spion. Bedanya tuh fundamental banget loh. Di satu sisi ada akuntansi keuangan yang fokusnya ke masa lalu. Laporannya ngasih tahu kita apa yang udah kejadian. Di sisi lain ada akuntansi manajemen yang justru fokusnya ke masa depan. Tujuannya adalah membantu kita memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Jadi, kalau mau gampang ingetnya, gini aja. Akuntansi keuangan itu ibarat kaca spion mobil. Penting sih buat lihat apa yang ada di belakang kita. Tapi, akuntansi manajemen itu adalah dashboard dan kaca depan. Dia yang ngasih kita info real time soal kecepatan, sisa bensin, dan yang paling penting, ngasih kita pandangan jelas ke jalan yang ada di depan. Oke, biar lebih mantep, kita lihat definisi formalnya ya. Menurut Supriyono, akuntansi manajemen itu adalah bidang yang menyajikan laporan untuk kepentingan pihak internal. Nah, kata kuncinya di sini adalah internal. Artinya, info ini tuh rahasia dapur perusahaan, dibuat khusus buat para manajer di dalam, bukan buat dipamerin keluar. Definisi tadi bisa kita pecah jadi 4 poin penting. Pertama, ini adalah bidang akuntansi yang spesifik. Kedua, tugasnya adalah nyajiin laporan yang siap dianalisis. Ketiga, dan ini yang paling penting, laporannya bersifat eksklusif buat orang dalam. Dan keempat, tujuannya adalah mendukung semua proses manajemen dari A sampai Z. Oke, dashboard udah kita bahas. Sekarang, yuk kita coba ngintip sedikit ke bawah kap mesinnya. Soalnya, ada satu komponen lain yang kerjanya deket banget sama akuntansi manajemen. Namanya akuntansi biaya atau cost accounting. Apa sih akuntansi biaya itu? Gampangnya, ini adalah proses buat ngumpulin dan nerjemahin informasi biaya.
Tapi yang paling khas dari akuntansi biaya adalah fungsinya dalam menghitung harga pokok barang. Intinya, akuntansi biaya itu yang jawab pertanyaan super penting. Sebenarnya, buat bikin satu produk ini kita habis biaya berapa sih? Terus, apa hubungannya sama akuntansi manajemen? Coba bayangin ada dua lingkaran yang saling tumpang tindih. Lingkaran pertama itu akuntansi biaya, fokusnya murni ngitungin biaya. Lingkaran kedua itu akuntansi manajemen, fokusnya pakai data buat bikin strategi. Nah, bagian tengahnya yang saling beririsan itu, disitulah data biaya dipakai langsung sama manajer buat ngambil keputusan strategis. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini. Kita bakal lihat gimana semuanya nyambung jadi satu dalam sebuah siklus perjalanan bisnis. Kita akan lihat proses manajemen secara keseluruhan dan di mana letak jantung dari semua itu. Sebelum kita lanjut, ada kutipan keren dari Mary Parker Follett yang pas banget nih. Manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Ini ngingetin kita kalau manajemen itu bukan cuma soal angka dan data, tapi juga tentang mengelola orang, tentang kepemimpinan, dan kerja sama tim. Kalau kita lihat proses manajemen itu sendiri, secara garis besar ada 3 fungsi utama. Pertama, perencanaan, yaitu ngerancang mau melangkah kemana dan bagaimana caranya. Kedua, pengorganisasian dan pengarahan, yaitu gimana cara ngeramu semua sumber daya yang ada. Dan ketiga, pengendalian, buat mastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Terus, di mana dong posisi pengambilan keputusan dalam semua ini? Nah, ini dia kuncinya. Pengambilan keputusan itu bukan langkah terpisah. Justru, pengambilan keputusan adalah inti atau jantung yang menghubungkan semua fungsi tadi. Setiap kita merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan, di dalamnya selalu ada proses pengambilan keputusan. Sebagai penutup, kita kembali lagi ke analogi mobil kita. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau seandainya dashboard di mobil Anda cuma bisa nunjukin jalan yang sudah Anda lewati, seberapa pede Anda buat nyetir ke tujuan yang benar-benar baru? Nah, itulah kenapa akuntansi manajemen, si dashboard masa depan, begitu tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menyimak.